1. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menampilkan video wawancara kami yang berjudulkan Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku Siswa-siswi SMA N 2 Marabungo yang beranggotakan saya sendiri Wahyu Wulandari, Saya Alisa Siti Rauda. Saya Siva Taufina. Saya Pandu Sadewa. Saya Ridho Oktasatria. Saya David Setiawan. Selamat menyaksikan. Maka nama saya Rika Ramadhani dari kelas 11-2. Yaitu saya Balki Suraira Afifah Aulia dari kelas 11-1. Saya Dara Fadila. Gandal Karin dari kelas 11-7. Raden Aldi Saputra Wardaya. Pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang media sosial? Menurut saya media sosial itu adalah merupakan platform digital yang dimana kita bisa menyebarkan informasi secara luas. Apa yang Anda ketahui tentang media sosial? Menurut saya itu media sosial merupakan platform online atau sarana digital yang biasanya itu digunakan untuk berkomunikasi, bersosial tanpa batas waktu atau jarak yang tertentu. Apa sih yang Anda ketahui tentang media sosial? Media sosial merupakan platform untuk berinteraksi jarak jauh. Yang kamu ketahui tentang media sosial? Media sosial adalah alat untuk berkomunikasi dengan orang lain dan juga sebagai hiburan. Apa yang Anda ketahui tentang media sosial? Media sosial adalah suatu media untuk bersosialisasi melalui digital. 1. Apa yang Anda ketahui tentang media sosial? Kalau media sosial itu adalah di mana dunia tercipta di antara media sosial yang diinput dari jaringan. Apa yang paling pertama kali mengenalkan kamu sama media sosial? Teman. Temen ya? Iya. Oke. Siapa yang paling pertama kali mengenalkan Anda pada media sosial? Yaitu kalau nggak salah kakak saya waktu masih SD. Ya. Boleh tahu itu yang pertama kali dikenalnya apa? Itu pertama kali gara-gara main game sih awal-awalnya, kawan masih SD kan. Itu masih main game gitu sih, tapi tidak terlalu diperbolehkan untuk sering-sering gunakan media sosial. Apa yang paling pertama kali mengenalkan Anda pada media sosial? Pertama kali yang mengenal kepada saya media sosial yaitu bunda saya. Siapa yang paling pertama kali mengenalkan kamu pada media sosial? Pertama kali saya mengenal media sosial itu dari kakak saya. Dia mengajari saya cara menggunakan media sosial. Aplikasi seperti apa yang dikenakan kepada kamu? Aplikasinya seperti YouTube, TikTok, dan WA. Apa yang paling pertama kali mengenalkan pada media sosial? Untuk saya sendiri, saya mengetahuinya pribadi diri sendiri saja. Oke. 2. Siapa yang paling pertama kali mengenalkan Anda pada media sosial? Kakak saya sih, kakak sepupu. Apa perubahan yang kamu rasain setelah aktif menggunakan media sosial? Saya merasa saya lebih sering bisa mencari tahu informasi apapun di media sosial, terus juga bisa berkomunikasi lebih luas di media sosial. Apa perubahan yang Anda rasakan pada diri Anda sejak aktif menggunakan media sosial? Yang saya rasakan saat saya sudah menggunakan media sosial, yaitu saya lebih ngerti mana yang baik, mana yang tidak. Saya lebih tahu, lebih pintar menganalisa mana yang informasi yang patut saya masukkan, mana yang tidak gitu. Apa perubahan yang Anda rasakan pada diri Anda sejak aktif menggunakan media sosial? Perubahan dalam diri Anda? Perubahannya mungkin dari media sosial saya bisa melihat postingan orang-orang yang menurut saya bisa untuk glow up gitu. Jadi kayak makin semangat gitu untuk kedepannya gimana gitu. Apa perubahan yang kamu rasakan pada diri kamu sejak aktif menggunakan media sosial? Saya menjadi lebih sering menggunakan media sosial dan kurang berinteraksi dalam kehidupan real life. Apa perubahan yang Anda rasakan pada diri Anda sejak aktif menggunakan media sosial? Saya jadi lebih mengikuti arus dari media sosial, tapi tidak terlalu mengikuti. Perubahan yang Anda rancangkan pada diri Anda sejak aktif menggunakan media sosial? Perubahan yang saya rencanakan pada diriku saat menggunakan media sosial itu di mana saya akan memposting, misalnya saya memposting prestasi saya di media sosial agar orang bisa termotivasi ya. Kapan kamu merasa penggunaan media sosial mulai memengaruhi perilaku kamu? Saya merasa
Perilaku saya mulai berubah itu saat saya sering menggunakan HP terlalu lama dan terlalu fokus kepada media sosial. Kapan Anda merasa penggunaan media sosial mulai mempengaruhi perilaku Anda? Itu waktu SMP sih, soalnya kan kalau SD kan belum terlalu dibolehkan. Nah kalau SMP tuh baru sering-sering saya gunakan gitu. Kapan Anda merasa penggunaan media sosial mulai mempengaruhi perilaku Anda? Pada saat saya merasa insecure, jadi saya melihat postingan-postingan orang-orang kan jadi kayak menarik nih. Terus ya saya jadi senang untuk melihat kemajuannya gimana. Jadi saya bisa untuk glow up-nya gimana. Bisa lebih nge-upgrade diri Iya, upgrade diri gitu. Oke. Kapan kamu merasa penggunaan media sosial mulai mempengaruhi perilaku kamu? Sejak saya menghabiskan waktu di media sosial dan kurang dalam kegiatan dunia nyata. Kapan Anda merasa penggunaan media sosial mulai mengaruhi perilaku Anda? Ketika saat dimana saya melihat suatu konten media sosial yang menarik minat saya. Kapan Anda merasa penggunaan media sosial mulai mengaruhi perilaku Anda? Mulai dari saya mendapatkan HP dari orang tua saya, jadi saya ada perubahan perilaku di media sosial saya seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa dampak positif yang kamu rasakan dari penggunaan media sosial? Kita jadi bisa mencari tahu informasi lebih banyak, bisa lebih berkomunikasi lebih luas, itu aja. Oke. Apa dampak positif yang Anda rasakan dari penggunaan media sosial? Yang saya rasakan pada saat ini yaitu kita tuh tidak bergantung kepada sekolah. Misalnya sarana untuk belajar itu bukan hanya untuk offline tetapi ada online. Jadi kita bisa bimbel lewat online, jadi tidak harus datang ke rumah guru atau les ke rumah guru gitu. Apa dampak positif yang Anda rasakan dari penggunaan media sosial ini? Dampak positif yang saya rasakan itu saya bisa mengenal banyak teman dari luar pulau. Terus saya juga bisa mendapatkan informasi lebih dalam terkait pelajaran yang belum saya ketahui dari media sosial. Apa dampak positif yang kamu rasakan dari penggunaan media sosial? Dampak positifnya saya menjadi lebih cepat mendapatkan informasi dan mudah dalam mengobrol dengan teman. Apa dampak positif yang Anda rasakan dari pengguna media sosial? Dampak positif dari media sosial bagi saya adalah media sosial dapat membantu saya lebih percaya diri karena saya bisa memberikan suatu suatu hal yang bisa dibagikan ke teman-teman dan teman-teman bisa mendukung saya begitu. Apa dampak positif yang Anda rasakan dari pengguna media sosial? Dampak positifnya banyak ya, kita menjadi lebih mudah bergaul sama teman-teman apalagi yang jauh di luar kota, di luar daerah. Itu dampak positifnya bagi saya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa dampak negatif yang pernah kamu alami akibat penggunaan media sosial? Saya jadi lebih sering aktif di media sosial dibanding di dunia luar lainnya. Terus saya juga lebih sering menghabiskan waktu di kamar sambil scroll-scroll TikTok. Berarti sambil rebahan gitu ya? Iya, benar sekali. Terus saya juga ngerasa saya juga kadang-kadang kecanduan. Kayak nggak megang HP itu kayak ngerasa ada yang kurang gitu. Berarti merasa boring ya setelah nggak megang HP gitu? Iya, benar sekali. Dampak negatif yang pernah Anda alami akibat penggunaan media sosial? Yang saya alami sendiri yaitu saya jadi lalai untuk mengerjakan tugas karena kita kan nggak tahu nih jam berapa aja kita itu kan scrolling. Nah jadi tuh kadang kita lupa, oh ya kita masih ada tugas yang lain, jadi lalai sih menurut saya pada tugas. Apa sih dampak negatif yang pernah Anda alami akibat penggunaan media sosial ini? Dampak negatifnya mungkin saya kecanduan untuk bermain media sosial. Jadi saya tidak kenal waktunya gitu. Apa dampak negatif yang pernah kamu alami akibat penggunaan media sosial? Dampak negatifnya saya menjadi malas belajar, suka begadang, dan kurang tidur. Apa dampak negatif yang Anda pernah alami akibat penggunaan media sosial? Dampak negatif pada saya, contohnya pada media sosial doom scrolling. Nah, itu dapat mengurangi fokus saya saat belajar dan mendistraksi saat saya ingin melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan disiplin.
Apa dampak negatif yang pernah Anda alami akibat penggunaan media sosial? Dampak negatifnya pasti ada juga. Misalnya kita mendapatkan diskriminasi dari orang-orang. Contohnya di saat kita memposting video ada yang tidak senang, komentari buruk gitu. Pertanyaan selanjutnya, kapan kamu biasanya menggunakan media sosial? Saya biasanya menggunakan media sosial itu kalau saat-saat waktu senggang, kayak setelah selesai belajar atau sebelum tidur, seperti itu. Berarti biasanya menggunakan media sosial buat ngelepasin stres setelah belajar gitu? Iya, benar sekali. Oke. Kapan Anda biasanya menggunakan media sosial? Yang saya gunakan itu dalam sehari atau gimana? Yang biasa kapan, pokoknya jam berapa gitu? Oh, biasanya tuh pulang sekolah sih. Itu pun tergantung, kalau misalnya ada les atau misalnya ada kerkom, itu saya jarang menggunakan media sosial. Kapan Anda biasanya menggunakan media sosial, di mana aja? Kapan ya? Saya biasanya tuh pagi saya pakai sampai malam. Terus kadang kalau misalnya lagi les saya juga menggunakan media sosial gitu. Kapan kamu biasanya menggunakan media sosial? Pada waktu pulang sekolah, malam hari, dan sebelum tidur. Kapan Anda biasanya menggunakan media sosial? Biasanya di waktu luang saat malam hari ketika tidak ada tugas, dan juga di saat-saat yang kosong lah. Kapan Anda biasanya menggunakan media sosial? Saya menggunakan media sosial biasanya pada saya ada waktu luang. Yang saya menggunakan media sosial di saat saya bosan dan saya bermain HP. Oke, pertanyaan selanjutnya. Berapa lama kamu menggunakan media sosial dalam satu hari? Kayak istilahnya tuh berapa jam gitu loh? Sebenarnya nggak bisa dihitung, tapi kalau perkiraan kayak 2 sampai beberapa jam lah, nggak bisa dihitung. Oke, kalau misalnya perhitungannya 5 jam lebih ada nggak? Ada. Ada. Oke. Berapa lama Anda menggunakan media sosial dalam satu hari? Itu juga tergantung, mana tahu ada tugas, kerkom atau les, itu kan lagi banyak-banyaknya nih. Jadi itu nggak tahu kapan tentu konsistennya, tuh nggak tahu berapa jam saya gunakan. Biasanya paling lama berapa? Paling lama itu tergantung sih, 8 jam atau 7 jam atau 10 jam juga bisa gitu. Itu apa aja yang kamu lakukan kadang? Kadang itu scrolling TikTok pasti ya kan. Terus ada nonton-nonton, kayak nonton drama, terus nengok-nengok orang mukbang gitu, itu sih. Berapa lama sih Anda menggunakan media sosial dalam satu hari? Bisa sekitar 15 hingga 18 jam. Itu ada jedanya nggak? Ada, karena kan ya nggak mungkin kita main media sosial tiap hari gitu kan. Berapa lama kamu menggunakan media sosial dalam satu hari? 3 jam lebih. Aplikasi seperti apa yang Anda gunakan? TikTok, YouTube. Berapa lama Anda menggunakan media sosial dalam satu hari? Dalam satu hari saya biasa menggunakan media sosial itu 3 jam. Berapa lama Anda menggunakan media sosial dalam satu hari? Tergantung ya. Paling lama 2 jam per hari, paling cepat 30 menit. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kamu bisa mengatur antara belajar atau kebiasaan kamu sering menggunakan media sosial gitu? Saya biasanya lebih mendahulukan pekerjaan rumah ataupun tugas sekolah dulu, baru setelah itu saya akan menggunakan media sosial. Bagaimana Anda mengatur waktu Anda belajar atau kebiasaan Anda? Tergantung, kalau misalnya kebiasaannya itu lebih penting dari belajar, itu saya lebih kebiasaan sih. Tapi pastilah yang penting itu belajar dulu kan. Jadi itu tergantung yang mana saya lakukan dulu sih kalau itu. Bagaimana sih Anda mengatur waktu Anda antara belajar dan kebiasaan Anda kadang kalau main media sosial? Biasanya saya akan memprioritaskan untuk belajar terlebih dahulu agar waktunya lebih fleksibel, dan untuk bermain media sosial saya jadi lebih leluasa gitu karena tugasnya udah selesai. Bagaimana kamu mengatur waktu antara belajar atau kebiasaan kamu? Dengan cara membagi waktu, misalnya siangnya bermain game, malamnya belajar. Bagaimana Anda mengatur waktu antara belajar atau kebiasaan Anda? Dengan menggunakan waktu yang saya setel dengan alarm. Jadi ada alarm di mana saya harus belajar di HP saya. Jadi
waktu itu bisa terbagi dan saya jadi lebih disiplin dan Dan bagaimana Anda mengatur waktu antara belajar atau kebiasaan Anda? Cara saya mengatur pada siang hari saya biasanya bermain HP, tapi pada saat malam hari saya biasanya lebih fokus ke belajar. Itu saya membagi waktu saya. Selanjutnya, di mana kamu biasanya berinteraksi dengan teman? Apakah lebih sering di dunia nyata atau di media sosial? Sebenarnya kedua-duanya, tapi lebih banyak di media sosial. Yang berinteraksi dengan teman apakah lebih sering di dunia nyata atau media sosial? Tergantung, kalau misalnya hari libur saya biasanya menggunakan media sosial. Kalau misalnya kayak lagi sekolah gini, saya lebih sering dari nyata sih, langsung ke orangnya gitu kan. Soalnya lebih enak omong langsung daripada nanti kalau misalnya kita salah ketik tuh takut kan salah paham gitu. Di mana sih biasanya Anda berinteraksi dengan teman? Apakah lebih sering di dunia nyata atau di media sosial? Kalau misalnya sekarang kan saya masih pelajar ya, jadi pasti lebih sering dalam kehidupan nyata. Tapi pada teman-teman online mungkin juga ada, tapi nggak sesering pada dunia nyatanya untuk berinteraksi. Di mana kamu biasanya berinteraksi dengan teman? Apakah lebih sering di dunia nyata atau media sosial? Saya lebih sering berinteraksi dengan teman saya di media sosial dibandingkan dunia nyata. Karena dunia nyata membutuhkan waktu yang lebih lama. Anda biasanya berinteraksi dengan teman apakah lebih sering di dunia nyata atau media sosial? Kalau bagi saya lebih sering di dunia nyata karena di media sosial itu lebih ke sekedar chat biasa saja. Di mana Anda biasanya berinteraksi dengan teman? Apakah lebih sering di dunia nyata atau media sosial? Kalau berinteraksi lebih cenderung dominan ke dunia nyata. Soalnya kalau di media sosial terkadang jika kita berinteraksi, teman itu tidak online di saat kita ingin berinteraksi kepada mereka. Tapi kalau di dunia nyata kita selalu bisa berinteraksi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mengapa kamu lebih memilih media sosial dibandingkan interaksi langsung? Karena kalau kita di media sosial itu interaksinya itu lebih luas gitu, nah nggak cuma di teman-teman dekat kita aja ataupun sedaerah kita, tapi bisa di luar daerah juga. Apa Anda lebih memilih media sosial dibandingkan interaksi langsung? Saya seperti yang saya bilang tadi, saya kayaknya lebih langsung gitulah berinteraksi daripada ke media sosialnya. Mengapa kamu lebih memilih media sosial dibandingkan interaksi langsung? Karena jika melalui media sosial lebih cepat dan gampang. Mengapa Anda lebih memilih media sosial bagaimana interaksi langsung? Sebelumnya saya tidak memilih media sosial sebagai alat interaksi, tapi saya lebih memilih untuk berinteraksi secara langsung dengan manusia asli. Mengapa Anda lebih memilih media sosial dibandingkan interaksi langsung? Kalau itu ya, mungkin kita lebih pede di media sosial. Soalnya kita nggak secara langsung menunjukkan ekspresi sama muka kita di media sosial. Jadi lebih enjoy aja ngomong di media sosial. Bagaimana pengaruh media sosial terhadap cara kamu berinteraksi dengan teman kamu? Kalau seandainya kita main HP nih, jadi jarang kayak ngomong gitu. Terus kalau seandainya mau ngomong pun kayak ngomong seadanya aja, nggak terlalu mendalam gitu. Oh, berarti jarang-jarang berkomunikasi secara langsung gitu ya? Pertanyaan selanjutnya, di mana kamu biasanya berinteraksi dengan teman? Apakah lebih sering pengaruh media sosial terhadap cara Anda berinteraksi dengan teman? Perilaku saya bersama teman kepada teman setelah saya menggunakan media sosial, yaitu saya lebih cepat mengerti. Misalnya orang tua ada informasi-informasi yang tidak saya ketahui, misalnya nanti dari orang tua atau dari saya ikut media sosial itu lebih mengerti sih. Oke, pengaruh media sosial terhadap cara Anda berinteraksi dengan teman? Pengaruhnya ya? Iya, pengaruh media sosial. Biasanya sih salah satu pengaruhnya mungkin saya jadi lebih tahu bagaimana memperlakukan teman dengan baik gimananya gitu. Baik. Udah. Bagaimana pengaruh media sosial terhadap cara kamu berinteraksi dengan teman? Saya menjadi lebih cepat berkomunikasi dengan teman saya dan lebih mudah. Bagaimana pengaruh media sosial terhadap cara Anda beraksi dengan teman? Pengaruh media sosial terhadap saya untuk bereaksi terhadap teman ya tidak begitu bereaksi sih, karena itu hanya media sosial. Bagaimana pengaruh media sosial terhadap cara Anda berinteraksi dengan teman? Pengaruh media sosial itu sedikit berdampak bagi saya ya. Contohnya
Misalnya saya punya teman yang jauh. Karena jauh itu jadi saya lebih memilih berinteraksi di media sosial. Jadi kami udah jarang berinteraksi di dalam dunia nyata. Mana tempat yang paling nyaman Anda menggunakan media sosial? Yaitu di rumah, di kamar, itu sih yang paling nyaman menurut saya. Kalau di sekolah kan nggak boleh pada saat sekarang kan. Oke. Di mana tempat paling nyaman Anda menggunakan media sosial? Di mana tempat? Ya, tempat Anda menggunakan media sosial Biasanya- atau saat bermain gitu. Oh, biasanya pada saat saya nyantai aja sih di rumah. Selain di rumah? Mungkin saat saya berolahraga saya bisa mendengarkan musik atau menggunakan aplikasi untuk olahraganya gitu kan. Di mana tempat paling nyaman kamu menggunakan media sosial? Tempat paling nyaman biasanya di rumah, terutama di kamar. Selain itu, Tempat saya nongkrong. Di mana tempat Anda paling nyaman Anda menggunakan media sosial? Tempat paling nyaman untuk memainkan media sosial itu saat di kamar, karena suatu ketenangan bisa diambil dan juga saya memiliki waktu luang di kamar. Di mana tempat yang paling nyaman Anda menggunakan media sosial? Pastinya di rumah lah. Soalnya kan media sosial itu ada data pribadi saya. Pastinya di rumah. Jadi kalau di tempat umum biasanya saya lebih sering melihat video-video TikTok. Terus pertanyaan selanjutnya, media sosial apa saja yang kamu gunakan biasanya? TikTok, Instagram, YouTube, sama WhatsApp. Media sosial apa saja yang Anda gunakan? Nah, sekarang tuh ada 3, maksudnya 3 pilar gitu ya. Iya, apa? Itu ada WhatsApp, Instagram, sama TikTok. Tapi lebih sering guna TikTok sih. Media sosial apa saja sih yang Anda gunakan dalam sehari-hari gitu? Biasanya saya lebih sering menggunakan aplikasi WhatsApp, TikTok, dan Instagram. Nggak ada yang lain atau cuman itu aja? Kadang juga YouTube ya, kalau misalnya makan kan pasti butuh gitu. Ya, nonton YouTube ya. media sosial apa saja yang kamu gunakan? TikTok, YouTube, dan WA. Media sosial yang paling sering kamu gunakan yang mana? TikTok. Media sosial apa yang saja Anda gunakan? IG, YouTube, Facebook, sama WhatsApp, udah itu aja. Media sosial apa saja yang Anda gunakan? Saya ada paling sering 4 sama Instagram, Facebook, WhatsApp, sama TikTok. Oke, pertanyaan terakhir, bagaimana cara kamu mengatasi dampak negatif dari media sosial? Caranya yaitu dengan mengatur waktu kita dan jangan terlalu sering menggunakan media sosial, terus juga lebih aktif di dunia nyata dibanding di dunia maya. Mana cara Anda mengatasi dampak negatif dari media sosial? Saya mengatasi dampak negatif dari media sosial. Kan dampak negatif dari media sosial tuh kayak orang tuh banyak salah paham sama informasi yang diberikan sama narasumbernya gitu kan. Jadi saya harus memfilter atau mensaring informasi dari narasumber atau dari media sosial tersebut. Bagaimana cara Anda mengatasi dampak negatif dari media sosial ini? Mungkin dengan cara membatasi jam mainnya mau berapa jam, karena kan kalau kita main HP terus itu bisa menyebabkan pusing ya. Jadi mungkin saya bakal membatasi waktunya. Membatasinya tuh dengan cara apa gitu? Atau misalnya ada kegiatan lain, ada gitu juga nggak? Iya, dengan kegiatan lain. Terus saya bisa berkumpul dengan teman, misalnya kan tidak bermain media sosial gitu. Bagaimana cara kamu mengatasi dampak negatif dari media sosial? Dengan cara mengurangi penggunaan media sosial dan lebih aktif dalam kegiatan yang lebih bermanfaat. Bagaimana cara Anda mengatasi dampak negatif dari media sosial? Cara saya mengatasi dampak negatif dari media sosial, yang pertama saya biasanya membaca buku, yang kedua saya akan berolahraga, workout, terutama saya kalau sore itu biasanya jalan sore, kalau nggak jalan sore ya saya main sama teman, udah itu aja. Bagaimana cara Anda mengatasi dampak negatif dari media sosial? Dampak negatifnya saya mengatasi itu dari bagaimana saya mengatur data pribadi saya agar saya bisa mengatur bagaimana data-data pribadi saya hanya teman-teman terdekat saya yang bisa lihat dan tidak ada orang asing yang lihat. Itu cara saya mengatur agar terhindar dari dampak-dampak negatif media sosial.